upload aja semuanya biar ramai. Biar gaduh sampai mengaduh. Ini tadi adalah potongan sebuah puisi yang dirilis zaman dulu sebelum internet seperti sekarang ini. Yang udah agak tua mungkin pernah dengar ini puisi dari mana, dan ini tadi emang udah saya modif dikit gitu ya, bukan puisi aslinya. Tapi kalau untuk anak-anak sekarang emang masih pada kenal ya yang namanya puisi. Ya, ini tadi adalah karena saya udah semakin miris ngelihat orang-orang sekarang yang bawaannya pengen upload segala sesuatu. Kehidupan pribadinya di-upload semuanya. Dan bukan hanya anak-anak muda, orang-orang yang udah tua, bukan saya ya, bahkan yang udah lebih tua dari saya, juga banyak yang tertular penyakit ini. Jangankan apa yang mereka lakukan, apa yang ada di pikiran aja pengennya buru-buru di-upload biar semua orang tahu. Ngapain coba? Seakan-akan pikiran mereka itu, ide yang ada di kepalanya itu adalah seperti filsuf yang layak didengar oleh banyak orang. Waktu sosial media awal berkembang dulu masih mending yang muncul di halaman utama kita adalah teman-teman kita sendiri, friend list, dimana friend listnya ini ya memang bener-bener temen yang kita kenal. Gak ada yang namanya lomba banyak-banyakan temen, gue udah 2000 orang nih, gue udah 1000, gak ada. Nah, dari sejak zaman dulu orang upload itu tujuan utamanya ada dua. Yang pertama adalah berbagi informasi, yang kedua adalah pamer. Contoh, teman saya ada banyak yang hobi upload tiket pesawat, Jadi zaman dulu pekerjaan saya memang menuntut kami semua yang bekerja di sana untuk sering-sering terbang, bukan untuk pamer, karena memang kerjanya seperti itu. Nah, kalau ada teman saya yang posting tiket pesawat tanpa ada narasi apapun, ini ada dua hal yang bisa saya ambil. Yang pertama, ini berarti adalah momen saya perlu nitip ke dia, beli Indomie kek, beli obat batuk kek, atau yang lain. Tapi image kedua buat orang yang nggak paham konteksnya apa, ya mereka pikir dia pamer. Jadi hal sesimpel upload foto tanpa ada narasi apapun bisa berujung dapat dua respon yang berbeda, nambah temen atau nambah musuh. Dan hari ini semua orang mengupload apapun, kehidupan pribadinya diupload semua. Lagi berantem sama suami di-upload, lagi belanja di-upload, dapat duit di-upload, seolah-olah semua orang harus tahu. Buat apa coba? Pengen dapat validasi. Validasi buat apa? Masih mending kalau yang di-upload adalah sesuatu yang berhubungan dengan urusan hukum gitu ya. Jadi yang kamu upload itu adalah dengan tujuan untuk mempercepat mencari pelaku kejahatan misalkan, karena no viral no justice katanya. Tapi untuk urusan lain, macam yang barusan viral kemarin, ada orang dapat beasiswa negara sekolah ke luar negeri. Di sana melahirkan dan anaknya dapat kewarganegaraan negara sana, bukan WNI, dan itu di-upload. Bukan hanya sekedar upload telah lahir anak kami, tapi ditambahi bumbu yang secara harfiah mengatakan bahwa mereka nggak suka Indonesia dalam kondisi mereka dapat fasilitas luar biasa dari negara. Waktu baca beritanya sebelum jadi viral, yang muncul di kepala saya adalah why? Kenapa lu harus seperti itu? Bukan soal anaknya yang jadi WNA, karena itu udah wajar, dia lahir di sana, dapat kewarganegaraan sana, ya udah, so what gitu, nggak ada yang aneh dengan itu. Yang jadi masalah adalah kenapa harus di-upload. Udah gitu kenapa harus ditambahi narasi bahwa mereka nggak suka sama Indonesia, Secara logika arahnya udah jelas, responnya bakal nggak bagus. Dan mereka sebagai orang pinter, masa iya sih nggak bisa kepikiran sampai sana. Saya kasih satu bocoran, saya sering cerita bahwa dulu saya kerja di media beneran ya, dibayar beneran, jadi media massa gitu ceritanya. Jadi waktu itu mempublikasikan berita, berbagi informasi itu adalah pekerjaan saya. Saya dibayar untuk melakukan itu. Waktu itu aturan yang ditekankan ke saya ada dua. Yang pertama, pastikan semua yang kamu tulis, semua yang kamu bicarakan itu ada buktinya. In case ada orang yang gak terima dan pengen cari masalah, kita udah punya senjatanya. Jadi bukan sembarangan ngomong gitu ya. Nah, yang kedua adalah jangan publikasikan kehidupan pribadi. Kamu bukan artis, gak ada orang yang peduli sama kamu. Gak ada orang yang peduli dengan anak kamu yang menang lomba menggambar, Jadi gak usah di-share sama sekali. Dan itulah yang saya lakukan. Dari sejak sosial media pertama kali muncul sampai hari ini, saya adalah salah satu orang yang ya boleh dibilang hampir gak pernah mengupload apapun tentang keluarga saya. Dan itu saya ajarkan ke istri dan anak-anak saya setelah berkeluarga. Yang saya sampaikan simple. Anak kita kelihatan ganteng, kelihatan lucu, ya itu cuma di mata kita aja karena kita adalah orang tuanya. Orang lain gak akan ada yang peduli. Kalau lu cerita dan mereka, oh iya, itu bukan karena mereka mengagumi anak kamu, tapi itu adalah sekedar sopan santun. Dia harus bereaksi kayak gimana coba? Kalau gak percaya, tanya sama diri kamu sendiri. Siapa di antara kamu yang mengagumi anaknya orang lain sampai yang bener-bener, wah anak lu hebat banget ya. Dan tanpa ada orangnya, kamu tetap berpikir bahwa anak dia hebat sekali.
kayaknya nggak mungkin ada deh. Mau sepintar apapun anak orang, yang ada ya kamu cuma oke gitu aja. Dan kalau diceritain terus-terusan, yang ada kamu yang tadinya oke malah jadi mikir ini apaan sih, nggak ada topik lain apa buat diomongin. Dan hal ini berhubungan dengan tadi, anak lahir di luar negeri jadi WNA, so what gitu loh. Nggak usah diceritain kemana-mana karena nggak akan ada orang yang peduli. Yang ada cuma orang yang iri. Dan hal ini sebenarnya adalah sesuatu yang wajar. Teman saya banyak yang kayak gitu bre, yang dapat beasiswa sekolah di luar negeri 2-3 tahun itu nggak cuma 1-2 orang. Dan yang selama sekolah di sana, melahirkan di sana itu juga ada banyak sekali. Anaknya dapat kewarganegaraan sana itu juga banyak sekali. Bedanya teman-teman saya nggak pernah publish apapun. Mereka tetap balik ke Indonesia, mereka tetap melakukan kewajibannya, anaknya juga tetap balik ke sini. Jadi yang ada kemarin itu cuma status doang. Gak semua hal perlu diumumkan. Dan kebiasaan upload-mengupload ini terus terang membuat saya semakin hari semakin kehilangan kepercayaan sama manusia bre. Moral kompas orang saat ini udah terlalu random. Hal-hal sederhana yang kita lihat dia kan salah, kok dia yang ngotot, itu udah banyak terjadi bre. Ngerokok di jalan diingetin ngamuk, jelas melanggar lalu lintas ditegur marah, beli barang COD nggak mau bayar tapi malah ngerekam kurirnya sambil ngancem, gua viralin nih. Apanya yang diviralin? Kan lu yang salah. Terlalu banyak orang ajaib, jelas-jelas salah tapi mereka merasa benar dan pengen dapat validasi. Dan yang lebih gilanya lagi, masih ada banyak orang yang mendukung mereka. Luar biasa. Dalam hal tertentu yang tadi sempat saya sebutin, no viral no justice, ini memang kadang-kadang ada dampaknya. Koruptor baru terbongkar kalau udah viral. Kalau cuma sekedar upload, nggak viral, nggak akan ada action. Bahkan yang upload ini mereka sendiri. Koruptornya, penjahatnya upload flexing. Ini berat mereka adalah penjahat dan mereka sedang mengupload kegiatan kejahatan mereka. Semua orang bisa lihat tapi nggak ada action kalau nggak viral. Bahkan udah dibantu sama media membongkar harta kekayaan pejabat. Dan di situ kelihatan nih gajinya dibilang 50 juta tapi hartanya sampai puluhan miliar. Di mana diantaranya adalah harta hibah. Hadiah, dia dapat hadiah tanah dan properti seharga puluhan miliar. Hadiah dari mana coba? Door prize jalan sehat. Dan yang kayak gini-gini ini kalau nggak viral nggak akan diusut bre. Kembali ke topik utama bahwa semua hal harus diupload gitu ya. Dapat uang diupload, terus jatuh diupload, patah hati diupload. Pokoknya semuanya harus diupload. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang melakukan hal ini dengan tujuan untuk dapat duit. Ceritanya pengen jadi konten kreator bre. Padahal sebenarnya kalau pengen jadi konten kreator, bekerja di sana, dapat penghasilan dari sana, ya nggak perlu juga mengumbar kehidupan pribadi. Masih banyak informasi yang bisa kita bagi dan bermanfaat untuk orang banyak. Semua hal yang kita upload dampaknya nggak akan bagus. Ada dua reaksi, positif dan negatif, dan ini pasti ada. Bahkan kita berbagi informasi yang valid dan benar, bermanfaat sekalipun, tetap akan ada orang yang menghujat. Apalagi kalau cuma sekedar upload kehidupan pribadi, upload kegiatan anak kamu. Buat apa? Kasihan anak kamu nantinya. Mereka taunya seneng di-upload masuk YouTube. Yang mereka nggak tahu adalah bentar lagi dia bakal dihujat orang. Dan ini udah sering terjadi. Temen saya ada yang kayak gitu bre. Ngupload foto anaknya, ujung-ujungnya dihujat. Nggak tahu gimana ceritanya, tapi yang pasti anaknya jadi trauma, nggak mau ngelihat sosial media lagi. Selain itu, data pribadi kita juga akan bisa dimanfaatkan dengan gampang untuk melakukan bukan kejahatan sih, tapi melakukan sesuatu yang akan merugikan kita sendiri. Ada satu kegiatan yang namanya adalah profiling. Ngumpulin kegiatan orang, uploadnya apa aja, dan setelah terkumpul semuanya, langsung ketahuan data pribadinya apa aja bre. Nama lengkap satu keluarga tahu, alamat rumahnya tahu, bahkan tinggal nunggu dia ngupload KTP. Atau soal KTP ini gampang dipalsuin. Jadi begitu KTP-nya dipalsuin, nama ibu kandung juga kita udah tahu. Udah deh, ngajuin pinjol bisa, ngerubah data di bank juga jadi gampang. Dan semuanya bukan karena data kita dicuri, tapi kita bagi secara gratis. Gimana dengan kamu? Udah sejauh apa kamu berbagi kehidupan pribadi?